Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI. Dan yang pasti luar biasa banget di hari ini, dimana setelah kemarin kita sudah panas-panasannya Pak, pol panas, capek-capean, tapi alhamdulillah diakhiri dengan senyuman yang lebar, senyum yang manis. Salah satu player yang memang sedikit unik secara warna ya, antik secara warna, cantik juga secara warna. Luar biasa, kerjanya pun cuantik banget itu kemarin. Siapa lagi kalau misalkan bukan Dinda, salah satu sang runner up di gelaran Lomba Nasional PMTI Bumi Akhir Riset 2023 di Lapak Banjarnegara, tepatnya di Lapak Giripala Sayangan Dawet Ayu, Banjarnegara, Jawa Tengah kemarin. Putaran 17 yang bikin Pak Heru sang owner bikin senyum manis nih Pak. Oke. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Yang pasti mudah-mudahan jadi keberkahan tersendiri ya Pak ya buat kita semua. Amin. Pak, sebelum kita kupas tuntas tentang Dinda, saya manggilnya Bapak, Om ataupun Ayah nih. Bingung. Sebenarnya beliau adalah kayaknya Mas aja ya. Atau Komandan. AA boleh lah. Komandan ya Pak? Komandan. Oke. Pak Komandan, saya izin untuk nanya nih. Sebelum kita kupas tuntas tentang Dinda, sang runner up yang kemarin tampil cantik. Ceritain dong sedikit tentang timnya Pak Komandan, yaitu BHY. Iya. Boleh diceritain tuh, BHY itu apa sih Pak? Oke, terima kasih Siap. Aule. Jadi saya ya seorang hero biasa lah. Jadi kalau misalnya komandan ya komandan di kandang kami saja. Siap Pak. Saya hanya hero. Gitu. Oke. Kalau kembali BHY sebenarnya begini. Waktu itu saya terinspirasi dengan nama-nama anak saya juga. B-nya itu adalah Bimo anak saya, Ya. H-nya saya kebetulan Heru, Betul. dan Y-nya itu Yayang. Gitu. Yayang, oke. Sehingga anak, Oke. anak dua laki-laki sehingga menjadi BHY. Betul. Namun untuk kaos pun kita dua warna. Betul. Khusus saya kasih nama Bayangkara. Bayangkara. Ya, karena kebetulan mohon maaf semuanya. Kami ya juga selaku pelindung pengayom dan pelayan kita semuanya. Masyarakat. Hablum Betul. minanas. Oke, siap Pak. Nah, Dan terakhirnya mungkin kalau BHY kadang orang berpikir bahaya tuh. Oke. Ya, sebenarnya ya kadang-kadang. ya kadang-kadang. Kayak kemarin bahaya banget Pak. Kadang-kadang. Oke, karena kita tahu nih, memang secara Jawa Tengah ataupun mungkin untuk rekan-rekan Jawa Tengah, Pak Heru bukan sosok yang asing ya Pak ya. Iya. Karena kita tahu nih, dari kandangnya atau markas besarnya BHY itu muncul burung-burung yang memang saat ini walaupun tidak di kandang atau sekarang tidak di timnya BHY, tapi mereka bersinar dan manggung ya Pak ya. Salah satunya ada Kakap Merah yang sekarang di CM ya Pak ya. Betul. Itu hasil karyanya beliau. Lalu ada Pananjung di NSF ya kan. Lalu ada Sentanu, lalu ada Jenderal yang di tim SM ya Pak ya. Itu beberapa kali yang memang kita tahu itu player-player yang memang memiliki karakter luar biasa. Dan sekarang masihkah betah di BHY untuk Dinda atau justru karena kita tahu nih Pak, sekarang lagi panas banget, lagi hot banget untuk take over burung-burung ataupun player-player di akhir-akhir menuju anniversary. Nah, sejauh ini Pak, sebetulnya kalau untuk ternakannya sendiri untuk Dinda itu atasnya boleh diceritain nggak Pak? Nenek moyang atau ibu bapaknya mungkin jalurnya apa tuh Pak? Betul. Oke. Jadi begini, kami belajar ternak tipis-tipis. Betul. Jadi petarung juga tipis-tipis. Nggak tipis-tipis, orang udah senior ini udah suhu sebetulnya. Kita mempelajari di lapangan. Kalau kita main CC, meja sangat resiko dengan CC kenceng. Jebol ya. Tuh, sehingga kayak kita berusaha mencari karakter selangkah maju di depan. Dari sprint berarti Pak? Dari sprint. Oke, siap. Kami keluarin itu dan alhamdulillah bisa waktu itu Pananjung, sprint luar biasa. Kedua Sentanu di Kebumen juga semuanya tahu. Sekarang juga poin tertinggi lokal, cuman dia sayangnya jarang ngamen di Lomnas. Oh gitu. Sekarang siap. poin tertinggi terakhir kemarin 50 juta dia juara satu juga. Juara satu. Oke. Terus ada Kakap Merah juga kita hanya bikin sprint. Untuk CC kita itu tadi
Kalau kita main CC 100 mati, 95 jebol. Ya. Kita main CC sementara di 92. 92. Nah, tapi 2003 saya akan mencipta CC 88 pelan, bikin pelan. Ya. Tapi saya bikin nanti ada sprint lari 97. Monggo kita sama-sama meramaikan. Berarti kalau misalkan dengan konsep sprint 97 dia raja ninggal lah ya pasti. Berusaha seperti itu. Oke. Kita bermimpi. Ini luar biasa ilmu baru nih buat saya. Karena memang meja itu rawan dengan yang namanya jebol. Betul. Karena kan cuma 80 kali 80 cm Pak ya. Beda sama bebasan yang memang sedikit luas ya. Betul. Oke. Nah, itu sebenarnya ini ilmu baru ya buat saya, tapi Betul. apa sih yang bikin mungkin ada konsep seperti itu sih Pak? Oke, jadi kita memainkan satu betina dengan kita memadukan 4 jantan. 4 jantan kita pilih yang sesuai apa kemauannya. Mau CC, mau lari kita ambil dari sini. Terus pola ngelatih. Walaupun dari satu betina ini Pak? Betul. Oke. Betul. Satu betina untuk apa ya istilahnya mengkolabkan 4 jantan. Betul, kita modifikasi sesuai harapan seperti apa. Nah kalau boleh sedikit bocoran, sebetulnya jalur apa sih Pak yang mungkin saat ini dipakai sama Bapak? Oke, saya dari pertama Pananjung sama Sentanu itu jalur kita sendiri punya betina, kita besankan dengan DM Brokerto yang Brokerto. punya sprint Ya. dan anaknya tersebut kita temukan dengan betina terah dari Kusitani, Oke. Kusitani Bandung Pak? Bandung. Oke, siap. Salah satu player yang memang bersinar juga yang langsung dipegangnya sama Pak Heru itu adalah Candako. Betul ya? Kalau ya Candako ada betul. Candako yang dulu pernah Manggung di Lomnas juga. Lomnas di Karangnangka. Karangnangka. Ya? Oke. Iya. Ini udah luar biasa. Player-playernya udah manggung semua. Nah, Pak Heru, sebetulnya kesulitan apa sih atau kendala apa sih yang biasanya ini mungkin buat teman-teman yang seneng lagi ataupun belajar ternak ataupun yang lagi seneng ternak, mungkin sedikit banyaknya apa sih kendala yang sering ditemui kalau misalkan saat kita ternak? Oke, kita belajar dari pengalaman rekan-rekan, bukan kami menggurui, tidak. Ya. Kita sharing bahwa kita gunakan 3 kecerdasan. Ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spiritual. 3 ini kalau bisa jangan dipisahkan. Harus ada. Harus ada. Kecerdasan intelektual kita harus cari terah lah. Ya. Kedua, emosional. Cara melatih. Ya. Kita harus betul-betul paham. Nah, di sini panjang kalau dikupas. Ya, siap. Ketiga, kecerdasan spiritual. Di situ ada kekompakan, ada ya kekompakan dan doa. Ya. Disitulah Tuhan Allah akan memberikan bonus, kita serahkan. Amin. Nah, guys, khususnya peternak ini juga bukan cuma buat peternak tapi petarung. Karena tiga hal itu yang disebutkan sama beliau, satu kecerdasan, kedua adalah Kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Ini memang benar sih Pak. Betul. Ini nggak berlaku buat kayak kita lagi main burung juga ya. Betul, ini berlaku untuk semuanya ya. Semuanya sebenarnya. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngendaliin emosional, ya ceritanya beda ya Pak ya. Beda. Oke, spiritualnya juga kalau misalkan nggak dijalankan ya, ya seperti itu. Oke, ini luar biasa. Kayaknya harus pesantren Pak di sini saya. Mungkin seminggu itu kurang. Saya ini hari kedua di Banjarnegara tapi luar biasa banyak ilmu yang saya dapat, banyak ilmu yang saya atau pengalaman yang baru yang mungkin jadi pelajaran juga buat saya. Yang pasti cerita tentang Dinda. Dinda termasuk burung yang seperti apa sih Pak? Pada saat mungkin saya aneh Pak warnanya itu karena kalau misalnya kita nanti kita coba kupas, kita jalan-jalan di kandangnya, kita kenalan sama induknya karena tadi sempat saya kenalan juga sebelum tag. Warnanya jauh ya Pak ya? Iya. Bapaknya warna apa, ibunya warna apa, tapi keluarnya justru jadi warna seperti itu. Apa sih Pak sebetulnya yang mungkin cerita sedikit tentang warna? Jadi saya terinspirasi, termotivasi dengan adanya lapak kolong bebas. Ya. Di mana di sana ada yang namanya rampok.
Saya rasa teman penggemar Merpati tahu warna rampok seperti apa. Iya, betul. Dan manggung. Betul. Di situ saya sebagai manusia biasa, kita berangan-angan. Iya. Akhirnya saya harus juga bisa, ya bahasa kasarnya berusaha memecahkan mitos. Apa nggak bisa meja dengan warna seperti itu di podium. Akhirnya saya bikinlah dan keluar sesuai harapan. Betul. Dengan karakter sebenarnya masih kita mau bawa kemana karakter ini. Iya. Karena masih ada dua karakter tersebut, bisa kita main semi, bisa main manuver. Ini yang masih kami pelajarin. Dan ya alhamdulillah kita Dinda keluar di A itu baru 3 giringan A. Sampai sekarang. Sampai sekarang baru 3 giringan. Secara lomba? Sejarah lomba di B oke. Langsung kita naik ke A, kita fokus perdana itu di Roda Gila, kita fokus, kita setting semi, dia keluar semi, naik terlalu tinggi, jebol. Nah akhirnya Jumat sudah nelor, Sabtu kita mainkan, Minggu kita mainkan, babak ketiga terlalu tinggi lagi sehingga telat Naik. ke bawahnya. Telat ke bawah. Nggak ngejar ya Pak? Terlalu tinggi. Iya. Nyeminya. Dan itu kita pelajarin. Sudah kita setting manuver. Kita kasih giring, kita kasih pola makan ganti sedikit. Akhirnya kita coba lagi karena keduanya ke Bandung, saya nggak bisa. Kita hanya melatih biasa. Baru ada giringan ketiga di Banjarnegara. Dan kemarin. alhamdulillah sesuai harapan. Kalau misalkan kita ngobrol secara karakter, sebetulnya Dinda itu masuknya di karakter seperti apa nih Pak? Itu saya katakan. Sebenarnya saya nggak setuju kalau ada orang bilang ACDC nggak ada, Nggak ada ya, nggak betul. ada, nggak ada, bohong. Saya harus punya karakter mau dikemanain. Ya. Nah ini agak antik memang. Kalau kita nggak bikin giring, boleh silakan sama AA dibawa, digeber dengan baju bapak boleh. Kita setting untuk biar jadi semi. Mungkin pertanyaan A ke saya kan, bagaimana caranya? Nah, Oke. Langsung saya jawab sendiri, saya nanya sendiri. Gak apa-apa. Kita setting jangan giring kenceng. Dari giring berarti ya? Oke. Settingan giring. Justru kita khawatir kalau burung untuk lombat malah nggak mau kerja kalau nggak giring. Atau misalnya giringnya kurang. Ya betul, justru di sini kan kalau kita antisipasi dengan medan. Kita harus, ya itu tadi, kecerdasan emosional juga. Nah, oke. Kita mau main di lapak seperti apa? Siap, oke. Nah, secara Dinda itu termasuk burung yang cepat untuk ngolong atau seperti apa nih Pak? Kalau dari pola latihan? Aduh, maaf teman-teman, kita punya mungkin beda-beda. Kalau saya pada prinsipnya melatih bahwa kita berusaha mempunyai raja tega finalnya atau finishnya. Artinya kita setting melatih sendiri terus. Di ankle ya? Ankle. Oke. Jadi dan ya hasilnya saya beternak tipis-tipis. Ya. Asule. Jadi saya dalam 1 tahun pun ngeluarin burung paling ya 4 petasan. Itu pun hampir kebanyakan betina. Kebanyakan betina. Jadi yang selama ini burung saya ada orang Minang. Betul. Itu belum sampai sama saya katakanlah podium sudah saya kegoda dengan cuan. Oke. Karena kita tahu mungkin teman-teman dari Jawa Tengah itu udah istilahnya udah bukan hal yang asing ya Pak ya, bukan hal yang aneh. Keluar dari BHY itu adalah player-player yang memang luar biasa secara karakter dan memang secara kuisitnya pun luar biasa. Itu udah hampir 5 ya. Udah ada 5 yang manggung di nasional semua. Cuman untuk atasnya tadi dari DM ya, DM Purwokerto, lalu ada lagi dari mana? Mungkin bebasan juga masih? Oke. Jadi saya punya anggota yang asal usulnya burung tersebut tidak tahu. Oke. Saya beli anaknya, kita latih ternyata cakep. Betul. Akhirnya teman saya namanya Kinok itu juga ngambil juga burung dari sana. Cuman dia CC over sehingga dia dimainkan di bebas. Tapi informasinya sekarang anak-anaknya bagus juga. Anak-anaknya bagus. Ya, jadi kalau bilang jalur dari ayah untuk sampai ke manggung, ya
putus karena ya? burung tersebut saya kenal sudah tua. Sudah tua dan sudah nggak tahu Nggak tahu apanya gitu betul, ya. karena anggota saya kebetulan atau teman saya kebetulan, maksudnya teman saya tidak, ya katakan bukan petarung. Betul. Bukan petarung. Karena memang mungkin ya itu yang susah ya Pak. Karena mungkin untuk apa ya namanya untuk mencari Betul. atau menyelidiki juga udah tahun kapan lah ya Pak kayak gitu. Nah, ini juga menjadi keunikan tersendiri ya guys, setelah dinasti burung warna putih hari ini atau minggu ini burung dengan warna antik. Belantong ya. Namanya antik juga. Namanya juga Dinda ya. Antik juga. Padahal yang punya jarang manggil Dinda ke istri. Oh, jangan Tapi ya. besok Dinda. Mudah-mudahan istri nggak curiga ini Dinda. Tiba-tiba kayak gitu. Nah, yang pasti gini, fenomena di 2023 memang luar biasa Pak. Karena kita tahu burung-burung warna-warni atau warna-warna antik bisa dibilang agak sulit untuk masuk ke jajaran klasemen, apalagi ke jajaran 4 besar. Ini terbukti dengan dinasti, dengan hari ini dibuktikan dengan Dinda. Nah sebetulnya apa sih Pak yang bikin orang percaya ataupun misalkan memitoskan warna gitu Pak? Sebenarnya begini, kalau kita mau lebih dalam lagi kupas atau dibedah, warna apapun nggak masalah, tapi harus sesuaikan dengan perabot. Oh parabot ya. Contoh, misalnya burung warna putih, apakah harus capit tudang, Ya, harus keras atau lentur? ya. Itu perlu dijawab panjang lagi. Nah, panjang lebih. Ya. Makanya 1 minggu kayaknya di sini. Oke, Pak. Nanti saya izin untuk kupas tuntas ataupun kita kenalan langsung dengan Dindanya dan informasinya juga ada kakaknya ya, Pak ya. Siap. Namanya Kakanda ya. Kakanda. Ada Dinda sama Kakanda. Nanti kita bikin lagi, Pak. Siap. Nah, kemarin juara runner up. Otomatis banyak banget mungkin Pak yang kerang-kering ke Bapak langsung ataupun yang titip amanat juga ke saya. Ini luar biasa. Sebetulnya Dinda dilepas nggak sih Pak? Jadi begini, Pak Dapismi tadi saya katakan, saya lagi berpikir, saya mau jadi peternak apa petarung sih? Kalau saya mau jadi petarung berarti kan tidak dilepas sama sekali. Kalau saya jadi peternak mungkin saya pun yang namanya perawatan kan perlu juga cuan gitu. Ya. Ya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa dilepas. Bisa dilepas. Berarti garis bawahnya asal cocok ya Pak? Insya Allah Cocok. berusaha kalau yang pas juga kan. Oke, asal pas. Jadi judulnya bukan asal cocok tapi asal pas. Nah, bos, aman bos. Dan hebatnya lagi barangkali ada yang suka tinggal dibawa aja nggak apa-apa kok. Ya, jangan. Yang pasti kita tunggu nanti apakah Dinda tetap ada di tim BHY, apakah atau justru nanti seperti apa ya Pak ya. Yang pasti mungkin biasa seperti biasa burung-burung jawara, apalagi keluarnya dari peternak yang memang sudah sangat tidak diragukan lagi. Kita tahu beliau adalah salah satu senior mungkin ya Pak, karena mungkin udah puluhan tahun ya Pak. Berapa tahun kira-kira? Kalau kita seneng burung berdasarkan hasil, artinya kami nganal introspeksi diri, ternyata ya banyak yang kurang pas untuk diri saya. Dulu saya terlalu petarung. Betul. Dan ternyata kita bikin A, B, C, D tidak sesuai harapan. Betul. Jadi saya fokus setelah pandemi, hanya saya belajar tipis ternak dan hasilnya saya ngeluarkan itu semuanya alhamdulillah sesuai harapan. Sesuai harapan. Tapi secara keseluruhan mungkin secara dari awal itu dari usia berapa atau mungkin berapa tahun sampai hari ini? Saya mulai ternak. Ya. Saya mulai ternak dari pandemi 2020. Saya ring ya 2020. 2020 sebelumnya tarung terus ya Pak? Tarung terus di pinggiran. Oke. Yang pasti kita bakal kenalan sama Dinda, dan juga keluarga besarnya Dinda. Kita juga bakal kenalan sama Kakanda yang memang warnanya tadi saya udah cek, itu warnanya lebih unik, lebih cantik, dan juga mudah-mudahan minggu depan ya, giringan depan baru mau naik ke A. Naik ke A. Mudah-mudahan bisa hadir dan Karena bisa. di back mana sudah juga ada cintanya juga. Oh, di B ada cintanya? Ada cintanya. Ada cintanya luar biasa nih bos, ada 2. Bawa aja deh bos dua-duanya. Oke. Pak Komandan saya izin untuk nanti keliling untuk kupas tuntas player-playernya Pak Bos, termasuk kenalan dengan beberapa bibitan yang memang sudah tidak diragukan lagi. Ada Kakap Merah, ada Sentanu, ada Jenderal, lalu ada Candako, lalu ada Dinda juga yang saat ini
Terus Pananjung yang di NSF luar biasa. Saya udah ada si cantik tapi juara jawara. Cantik bukan berarti kayak gimana ya Pak ya? Saya izin pegang boleh? Ya, boleh. Nah ini anaknya jadi YouTuber guys, bisa pegang burung-burung juara. Tapi kalau lagi di lapang jangan coba-coba ya, takutnya udah diwiridin. Ini namanya Dinda. Secara warna ini masuknya warna apa Pak? Belantong atau pelontang kalau di kampung. Pelontang ya. Oke. Nah, ini guys, ini untuk bulunya bulu 7. Iya, bulu 7. Bulu 7 masuk ke istirahatnya masih lama lah ya Pak. Masih anniversary masih aman ya. Apalagi anniversary di Jawa Tengah loh Pak. Oh, di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah insya Allah. Ini ringnya ring 22 warna biru. Saya nggak bisa sebutin nomornya tapi ujungnya 630 ya. Oke. Dan pendampingnya asli ring sini ya Pak. BHY warna kuning. Nah ini penampakannya. Ini warnanya pelangko ataupun Belantong. borolok. Bukan ya. Pelontang kalau Pelontang di Jawa. ya. Pelontang mata jagung, paruhnya warna hitam. Nih guys, kalau megang sendiri, ini pas megang tuh udah pek gitu, empuk banget. Kalau ukuran badan bisa dikatakan 7 lah. Kalau ukuran, Jangan, tapi enak Pak untuk pegangan tuh udah ngerasanya Itu, tuh pasti nyaman lah ya. Kalau kita mau menyamakan penggemar merpati, kita mungkin ini 7, kalau ini betina 5. Betina 5, oke. Besar kecilnya kalau. Oh, nih. Ini warnanya asik loh ya. Orang mungkin nggak akan nyangka Pak kalau misalkan burung dengan warna-warna segini kayak gini ya Pak ya. Karena apa ya? Aduh, kayaknya dia nggak mau diem. Oke. Nah, warna-warna kayak gini tuh bisa identik dengan burung-burung yang memang Sangat nurut sekali ini. emang dari kecil kayak gini Pak. Ya nggak ngerti. Sering diajak main ya. Ya begitu. Ini. Oke. Nah guys, ini penampakannya luar biasa. Lihat Warnanya. Kakaknya nanti kita kenalan sama kakaknya. Kakaknya masih kan? Masih ada. Oke, kita langsung kenalan sama kakaknya. Dan Sebentar. Enggak. Namanya apa Pak? Kakanda. Oke. Kakanda. Adinda Kakanda. Ini ya memang satu sarang atau posisinya dia beda gimana? Beda bapak. Beda bapak Beda satu ibu. bapak, betul. Tapi warnanya? Warnanya kebetulan sama sesuai harapan. Sesuai harapan. Oke, ini yang jadi pertanyaan luar biasa nih. Saya jadi penasaran sama ibunya atau bapaknya apakah memang warnanya seperti ini salah satunya atau enggak nih. Nah, ini kayaknya lebih dia dipegang nggak mau diam. Kalau misalkan tadi Adinda ini dia lebih diam. Ringnya ring 22. 582. Bulu satu sebentar lagi oke. Oh, ini ini STNK-nya panjang banget nih. Ini copot satu langsung. Satu giringan lagi oke. Satu giringan lagi oke ya. Nah, ini lebih lembut, guys. Dia lebih apa ya? Lebih empuk lah ya. Keempukannya lebih. Cuman di mata dia beda. Mata asem. Mata merah atau mata asem, mata Jawa ya kalau di sini ya. Mata Jawa. Untuk warnanya mirip ya. Warnanya mirip dengan Adinda atau adiknya. Cuman bedanya mungkin ini beda karakter. Nah. Oh, karakternya beda malah. Beda. Kenapa kok kasih beda bapak? Beda bapak. Kita coba mana yang paling sesuai harapan. Kalau secara karakter ini lebih seperti apa? Ini kalau lari insya Allah 9596, tapi CC 88. Larinya loh guys, yang kita harus maksudnya tuh jadi perhatian. Larinya 95 otomatis rata-rata burung di speed itu biasanya hanya 90 Pak. Rata-rata 90 sampai 92 untuk speed lari per detiknya ataupun itunya kalau misalkan kita perhatiin ya. Motor ya. Nah, sama motor mungkin dia memiliki karakter 90 km per jam lah ya Pak, kayak gitu kan. Rata-rata burung pasti seperti itu. Ini 95. Ini 9596. Berarti udah digorok ya Pak? Bikin capek panitia. Oke. Dan ini kabarnya kemarin baru juara ya Pak? Betul. Baru juara di lokal di B. Nah, sekarang mau naik A. Mau naik A. Ini bahaya nih. Ini wajib diperhatikan nih burungnya nih. Warna. CC 88. Tapi kan udah jelas jauh Pak. Kalau misalkan dengan ketemunya. Tapi dia emang karakternya ninggal pada saat kemarin juara.
Ya, yang namanya 95, siapa sih mau tempel? Ya. Boleh besok kita. Nggak, maksudnya kan ada juga yang dia sprintnya kencang tapi dia nunggu gitu, enggak ya? Dia manuver tinggi, langsung Manuver tinggi. pulang tanpa tengok-tengok, nanjak. Oh dia nggak, oh berarti benar. Ini burung memang memang sengaja disetting tanpa spion. Tanpa spion. Tanpa spion, betul. Jadi spionnya udah dicopot, udah nggak usah kiri kanan lihat, lari aja ya sampai. Secara karakter dia tinggi, Tinggi. turun. Ya maksudnya tanggung jawab walaupun satu. Justru kita takut 2. Oh takutnya 2 malah. 2, artinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Sampai saat ini ketinggian nitik halus siapa yang punya? Oke, nitik halus siapa yang punya? Oke, luar biasa ini. Ini wajib ditunggu, aksinya wajib diperhatiin juga. Nanti mudah-mudahan di Jawa Tengah kita ketemu lagi dan saya bisa nonton langsung nih, ataupun bisa lihat kakanda nih. Ini luar biasa, burungnya lebih kecil dari Dinda ya ternyata, tapi lebih empuk. Dan bulunya lebih lembut. banyak ya. Iya, lebih. Oke. Nah guys, tadi kita udah kenalan sama Kak Adinda, Dinda sama Kakanda yang memang nggak sah ataupun nggak afdol kalau kita nggak kenal sama ibunya. Betul. Nih guys, karena penasaran warnanya keluarnya seperti itu. Ternyata ini yang bikin saya penasaran, warna ibunya justru malah kelabu ya Pak? Kelabu. Tapi kalau untuk bapaknya warna? Kelabu juga. Oh kelabu juga? Kelabu juga. Ada putih-putihnya nggak sih? Silver sedikit. Agak silver sedikit. Oke, ini adalah, tapi kebetulan bapaknya memang sedang... Bapaknya lagi dititipin. Oh, lagi besanan lah ya? Ya, besanan, betul. Oke. Ini ring... Tapi ini yang melahirkan para yang pernah manggung, di antara ada Kakap, ada Sentanu, ada Sentani, Pananjung, ada Jenderal. Dari sini? Semuanya dari sini. Oh, ini pabriknya berarti? Betul. Nah, guys. Kalau misalkan ngelobi Dindanya, Kakandanya, Pananjung, SF itu pabriknya. Tapi kalau pabriknya mungkin agak susah ya Pak. Ini untuk ringnya ring Kusitani. Oh ring Kusitani, oke. Ini luar biasa nih. Salah satu player yang memang menciptakan atau mencetak player-player yang manggung saat ini di lomba nasional tentunya ya, Kakap Merah dan yang lainnya. Ini luar biasa. Kalau misalkan secara karakter sebetulnya kebanyakan dari anak-anaknya yang saat ini kemana nih Pak? Ke ibu atau ke ayahnya atau ke induknya atau ke... Jadi kita memang memodif dan keluarnya sama, jadi tetap 50-50. Tetap 50-50. Jadi nggak ada berat ke ibu, nggak ada berat ke, nggak ada ya? Karena kalau lihat jalur ini dari ini saya nggak tahu sesnya seperti apa. Oh nggak tahu ya? Tahu. Tapi kalau misalnya secara tidak langsung mungkin ngobrol dengan peternaknya atau kusitaninya, ini jalur atasnya apa? Bocorannya? Bocorannya ada, katanya ada Manny Pacquiao. Oh Manny Pacquiao, oke. Siap. Manny Pacquiao salah satu player CC juga sih Pak sebetulnya. Betul. Nah, ini sampai saat ini masih produksi? Masih. Dan kita dalam 1 tahun ngeluarin ini anak paling kita ambil 4. Ambil 4. Jadi nggak tiap ini nggak dipurudulkan lah kata orang Sunda, nggak? Tidak. Malah kita jadikan babu kadang. Oh kadang jadikan babu? Jadikan babu dengan telur yang lain atau yang untuk eksperimen. Berarti kalau misalkan dalam 1 tahun diambil 4 anaknya, berarti ada bulan-bulan tertentu kah atau memang ada masa-masa tertentu kah atau ada hitungan tersendiri? Ya begitulah. Oh ya begitu. Rahasia guys. Oke. Nah ini adalah ibunya, kelabu warna kelabu. Mata air. Mata air ya. Mata air merah nih, mata air merah. Itu ini adalah ibu dari atau induk dari Adinda ataupun Kakanda yang memang warnanya sedikit cantik ya. Nah, Pak Heru, saya makasih banyak. Mohon diizin. Udah ditemenin ngobrol, udah direpotin, udah diganggu waktunya. Yang pasti ini pengalaman berharga buat saya, pelajarannya banyak banget buat saya. Ilmunya juga luar biasa. Pantas player-playernya manggungnya nggak nanggung di nasional langsung loh guys. Amin. Betul. Nah ini kesempatan luar biasa, memang saya juga masih belajar ya Pak. Intinya mohon bimbingannya lah terus. Oke, yang pasti makasih banyak Pak. Untuk yang terakhir nih Pak, untuk yang terakhir melihat PMT yang sekarang kan bonus juga Pak. Dinda dapat bonus tuh ring. Siap dapat. Oke, dapat bonus karena juara 2 di lomba utama. Ada ring ternak bonusnya, ada juga ring PMTI. Nah, melihat PMTI yang sekarang seperti apa nih Pak? Siap, sangat luar biasa. PMTI sekarang bisa mempersatukan pengembang dan Hablum Minanas, berhubungan dengan manusia juga bagus.
kalau dilihat perekonomian juga akan meningkatkan kearifan lokal perekonomian, sangat membantu. Apalagi dengan adanya ring pun juga luar biasa. Semuanya ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya dan semuanya merasakan berarti ya Pak ya? Melaksanakan. Jadi saya mohon ke pengurus semuanya baik-baik. Betul. Kita sama-sama belajar bagaimana semuanya kondusif. Amin. Mudah-mudahan lebih di 2024 juga lebih meriah lah ya Pak ya. Siap. Oke. Makasih banyak sekali lagi atas waktunya. Ke Banjarsari. Gratis itu, gratis. Siap. Nah, daftar gratis tuh Pak karena kemarin juara 2 karena kita punya tiket ataupun punya aturan khusus di mana juara 1 dan juara 2 lomba utama akan digratiskan untuk lomba utama. Siap. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di sana. Insya Allah kita tipis-tipis berusaha ke sana. Siap. Dan kalau memang ini terakhir, artinya maaf bukan terakhir. Panjang maaf. Kode nih. Oke. Artinya saya pesan terhadap rekan-rekan dan saya minta maaf barangkali tadi ada yang ya terkesan sombong. Bukan berarti sombong, kita berbagi. Ya. Kita nggak ada curi ilmu. Ya. Mari kita sama-sama cari Betul. seninya. Satukan persepsi. Untuk rekan yang lain juga saya pesan totalitas banget jangan. Ya. Nah, karena ini hobi. Hobi betul. Jangan tinggalkan kewajiban. Oke. Tapi juga jangan lupakan hobi biar kita tetap senang dunia akhirat. Amin, amin, luar biasa. Itu kalimat yang luar biasa. Saya merinding loh guys. Dan kita bermain dara, bukan main, maaf. Kita melatih doro. Doro. Bahasa Jawa doro. Jadi kepada rekan-rekan jangan main dara muda. Bahaya tuh. Doro ya? Doro. Doro boleh dimainkan ya? Boleh. Kita Oke. melatih doro untuk berkompetisi. Tapi kalau pemain dara muda yang di rumah marah. Oh iya. Nah ini guys. Dara cantik. Boleh latih doro tapi nggak boleh mainkan dara. Dara Gas. Oke, thank you banget Pak, seru banget obrolannya. Siap. Istilahnya intinya saya mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya. Sama-sama. Dan juga yang pasti jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk PMT Official dan dukung terus PMT Official. Semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi karena satu hobi kita bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.